Pemirsa, Anies Baswedan menjadi salah satu bakal calon yang diusung sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. Sementara Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi bakal calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Jika Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bertarung, benarkah persaingan Pilgub Jakarta ini akan terasa seperti Pilpres 2024? Pilkada Jakarta masih menjadi sorotan publik. Sejumlah partai politik sudah mulai mengeluarkan kartunya dengan cara mengusung nama-nama tokoh yang akan maju di pilkada. Saat ini baru Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengusung secara resmi pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk dijagokan di pemilihan gubernur. Santer beredar kabar calon kuat yang akan bersaing di Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan yang diusung PKS dan PKB. PDIP dan Nasdem juga tidak menutup kemungkinan untuk mengusungnya. Calon lainnya yang diprediksi ikut dalam perhelatan pemilihan gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil. Kang Emil digadang-gadang diusung oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kalau misal dua poros kekuatan, maka ini akan menghadirkan pertarungan yang sangat luar biasa. Maka kalau misal kemudian untuk menghindari itu, termasuk untuk memastikan kemenangan, maka ada potensi salah satu kekuatan akan membentuk poros ketiga. Kita lihat perkembangannya, mana yang kemudian memungkinkan untuk membentuk poros ketiga. Per hari ini yang kemudian bisa kita cermati, semua masih cair. Di level koalisi perubahan pun juga masih wait and see. Di level koalisi Kim sendiri, tampaknya belum ada satu suara yang utuh. Jika benar pilkada di Jakarta akan terbangun dua poros, yakni poros Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan ditambah PDI Perjuangan dan poros Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju, maka tak heran jika Pilgub Jakarta serasa Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, benarkah persaingan di Pilkada Jakarta akan terasa seperti di Pilpres 2024? Bersama saya saat ini sudah ada dua orang narasumber, yaitu ada dari PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu, kemudian juga ada pakar komunikasi politik, yaitu ada Profesor Karim Suryadi. Pertama kita ingin menuju ke Bang Masinton. Bang Masinton, PKS sudah umumkan siapa yang menjadi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya. Ada nama Anies dan Sohibul Iman. Tanggapan Bang Masinton seperti apa? Mengingat kabarnya kalau dari eksternal, PDIP ini juga memasukkan atau ada usulan ke PDIP dari kader-kadernya nama Anies Baswedan. Iya, tentu pertama saya sampaikan dulu bahwa tidak satupun partai politik di Jakarta ini yang memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri. Nah, tentu ini diperlukan kerjasama lintas partai. Nah, maka ya kalaupun tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman PKS, umpama yang sudah mendeklarasikan Pak Anies dan Pak Sohibul, begitu ya. Nah, tentu dalam situasi dan gambaran peta politik hari ini kan belum ada satu partai politik pun yang memenuhi syarat tadi itu. Maka tentu ya menjadi tugas partai-partai politik untuk bisa meyakinkan siapa yang akan dipasangkan nantinya. Nah, bagi kami PDI Perjuangan ya meskipun ada nama Pak Anies ya yang muncul dalam proses penjaringan di kader-kader PDI Perjuangan Jakarta, ya tentu juga ada nama internal kader seperti nama Pak Basuki Cahayapurnama dan lain sebagainya. Nah, tentu ya kami sadar betul bahwa saat ini adalah yang diutamakan itu membangun komunikasi antar partai politik dulu. Baru nanti kemudian bicara tentang figur siapa yang akan menjadi DKI 1-nya, kemudian siapa yang menjadi pendampingnya untuk DKI 2. Nah, itu menurut saya jauh lebih realistis hari ini kita lakukan penjajakan komunikasi antar partai politik tersebut agar dapat memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, Bang Masinton, sejauh ini dari PDIP sendiri sudah berkomunikasi dengan siapa saja partai politiknya, atau mungkin sudah pernahkah mungkin ada rencana mau ketemu dengan sejumlah nama-nama yang digadang-gadang masuk dalam bursa? Ya, tentu kami akan melakukan penjajakan komunikasi, baik itu dengan partai politik seperti PKB, Nasdem,
ya juga tidak tertutup kemungkinan juga dengan PKS, mungkin juga dengan Gerindra, dengan Golkar. Artinya kan komunikasi politik itu kan penting dilakukan oleh partai politik. Begitupun nanti dengan nama-nama ya figur ya atau tokoh yang muncul dalam proses penjaringan tersebut. Tapi lagi-lagi ya PDI Perjuangan belum memutuskan siapa nama yang akan diusung nantinya, karena kami juga sedang melakukan survei di Jakarta ya, melihat dan memotret persepsi dan aspirasi dari warga Jakarta, figur seperti apa yang diinginkan. Tentu sebelum pengambilan keputusan ya kita juga perlu melakukan penjajakan dan komunikasi antar partai politik seperti itu, Mbak. Nah, terakhir sebelum kita menuju ke Prof. Karim, saya ingin ke Bang Masinton kembali. Bang Masinton, dengan PKS mengumumkan bahwa pasangan yang diajukan PKS, walaupun PKS nggak bisa maju sendiri, ada nama di situ, Anies Baswedan bersanding dengan Sohibul Iman. Apakah ini nama Anies Baswedan ini sudah tidak masuk lagi dalam salah satu nama yang dicoba dijaring oleh PDIP? Apakah nama tersebut sudah dikeluarkan dari PDIP untuk dijaring? Masih ada dalam kotak penjaringan. Kan ada tahapannya, itu penjaringan nama baru disaring kan. Baru kemudian nanti diputuskan untuk dicalonkan seperti itu. Jadi masih ada dalam kotak penjaringan tadi dan diikutkan dalam proses penyaringan. Nah, kemudian artinya apa? Kalau kita melihat dari flashback pilkada sebelumnya ya, persiapan menuju pilkada ya, beberapa partai politik mendeklarasikan pasangan kader tokoh A dengan tokoh B gitu ya. Toh pada saat pendaftaran juga bisa berubah. Ya. Artinya ini kan masih sangat dinamis ya. Setiap partai politik tentu ya berkepentingan untuk mendorongkan kadernya. Oke. Kemudian setiap partai politik tentu memiliki caranya untuk mendorong kader-kadernya. Tetapi kan lagi-lagi ya keputusan itu kan nanti diambil dalam kesepakatan antar partai politik, karena tidak satupun partai politik yang memenuhi syarat secara formal untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Baik, nah sekarang saya ingin ke Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, ini ada beberapa nama yang santer akan dimajukan menjadi calon gubernur Jakarta. Ada nama Anies Baswedan, kemudian juga ada nama Ridwan Kamil, kemudian belakangan kita dengar juga ada nama Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Prof. Karim melihat ketiga nama ini seperti apa peluangnya? Yang mana yang paling kuat? Apakah mungkin Anies Baswedan ini akan tetap unggul bersanding ataupun menantang, ada misalkan kalaupun ada nama Ahok, kalaupun ada nama Ridwan Kamil? Ya, menurut saya pertanyaan itu terlalu dini ya kalau ditanya mana yang paling berpeluang. Karena satu di antara tiga itu kan belum pasti maju. Meskipun Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh PKS dengan Sohibul Iman. Tapi apakah pasangan ini akan terus melaju gitu ya? Kalau misalnya PKS menghadapi sandungan untuk tidak bisa menambah kursi gitu ya. Jadi menurut saya hari ini kita tidak bisa membaca ini akan menang, ini akan kalah, ini berpeluang, ini tidak. Karena koalisinya belum terbangun, pasangannya belum dideklarasikan, mesin politik yang akan bekerja belum jelas. Jadi menurut saya semua sekarang masih belum berwujud gitu ya, alias masih cair. Tapi terlepas dari itu, satu di antara tiga itu menurut saya Ridwan Kamil itu menarik gitu ya kalau masuk dalam ini. Lebih menarik lagi kalau misalnya benar-benar maju. Kalau orang bilang jika Ridwan Kamil maju, Ahok ada, kemudian Anies Baswedan ada, mereka nyebut sebagai pertarungan luar biasa, saya berbeda pendapat. Menurut saya ini sebuah perjudian politik yang luar biasa bagi Ridwan Kamil. Ini bukan perkara apakah dia tokoh lokal atau tokoh nasional, bukan itu. Tetapi perkaranya adalah kita harus melihat political substrat atau konteks politik Ridwan Kamil dalam kancah pergubernuran itu Jawa Barat. Jadi kalau orang memasukkan, apakah orang Jawa Barat, orang DKI, memasukkan entry gubernur ke dalam kamus persepsinya, yang akan keluar itu Jawa Barat. Tadi Bang Masinton dengan tepat mengatakan, politik itu soal persepsi. Jadi kalau Ridwan Kamil dimajukan, didorong di dalam Pilgub Jakarta, butuh energi yang luar biasa untuk menghapus entry Jawa Barat dari kamus persepsi masyarakat Jakarta yang akan memilihnya. Ini persoalan menurut saya. Akan beda misalnya dengan Anies Baswedan, beda dengan Ahok. Beda pula dengan Jokowi ketika dia dari Solo maju ke
Jakarta. Karena entry yang dia bawa beda. Di Solo dia entry wali kota, di Jakarta sebagai gubernur. Ridwan Kamil pun tidak akan menjadi persoalan kalau entry yang dia bawa bukan entry gubernur, tapi misalnya entry menteri kayak entry apa gitu ya. Tapi kalau menyangkut entry gubernur, political substratnya adalah Jawa Barat. Sekali lagi, ini semata-mata persoalan political substrat. Karena kita tahu ketika kita menganalisis ruang kekuasaan, di sana ada jaringan komunikasi, di sana ada jejaring dukungan, di sana ada konteks yang menentukan makna seseorang. Anda bisa bayangkan misalnya, mengapa Cut Nyak Dien itu tetap dikenal sebagai pahlawan Aceh, meskipun kuburannya di Sumedang. Ini kan jelas pertanyaan ini jawabannya apa? Karena Sumedang bukan substratnya bagi Cut Nyak Dien. Sumedang adalah tempat dikuburkan raganya Cut Nyak Dien. Adapun yang menjadi substrat perjuangannya adalah Aceh, gitu ya. Baik. Nah ini soal persepsi. Jadi saya setuju. Kalau berbicara soal persepsi, tapi kita juga tahu bagaimana kalau seandainya Ridwan Kamil ini punya mesin politik yang kuat. Mungkin nggak Ridwan Kamil ini punya kekuatan kalau ya kita berandai-andai seandainya. Kalau ternyata Ridwan Kamil tetap maju di Pilgub Jakarta, apakah mungkin Ridwan Kamil ini punya kekuatan di balik kita melihat ada PR entry point-nya itu adalah dari Jawa Barat. Apakah dengan mesin kekuatan politik hal tersebut mungkin bisa menjadi sebuah potensi? Tapi nanti dijawab ya Prof ya, usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.